Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kita boleh menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah terambil dari Mazmur pasal 85. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 85. Kalau perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia menulis doa mohon Israel dipulihkan. Ya, coba kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 85. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tidakkan sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat Mazmur dari Bani Korah tentang pemulihan untuk umat itu ya. Jadi berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak pulihkan keadaan kami, kata sang pemazmur. Jadi kita melihat bahwa kerinduan pemulihan ini ya dibarengi atau disadari dengan penyerahan diri kepada Allah, ya, di mana mereka menyadari karena kesalahanlah maka mereka mengalami penderitaan itu, dan mereka mau ya menikmati kembali ya pemulihan daripada Tuhan. Dikatakan ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Jadi doa mohon pemulihan kepada Tuhan dilakukan oleh umat ya, dan mereka menyadari bahwa ini adalah karena kesalahan mereka, dan mereka mau bertobat, mereka mau ya mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jadi mereka sedang merindukan pemulihan daripada Tuhan, supaya mereka bisa lagi ya bersorak-sorai, memuji Dia, memuji Allah. Ya, berkata supaya jangan murka Allah itu terus menerpa umat itu, menerpa mereka, dan mereka rindu sekali ya ada pemulihan daripada Tuhan. Maka sang pemazmur berkata di ayat 9 ini sangat indah sekali ya. Kita lihat ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Jadi ketika sang pemazmur berdoa mohon pemulihan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, semua umat datang kepada Tuhan dan mereka mau mendengar suara Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya
dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan kehancuran, merancangkan malapetaka bagi umatnya, tidak. Tetapi yang Allah mau adalah damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, jadi umat itu pun didisiplin oleh Tuhan untuk kebahagiaan mereka, supaya mereka tidak terus melakukan hal yang jahat. Jadi kalau Tuhan berdiam tidak memberikan disiplin kepada umat, manakala umat melakukan dosa, maka umat akan terus asik dengan dosa-dosa itu. Nah, kemudian Tuhan mendisiplin mereka sehingga kesengsaraan, ya penderitaan pun terjadi ya bagi umat ini, umat pilihan ini, yang dikatakan bahwa Allah murka kepada mereka, ya marah oleh karena dosa, ya. Oleh karena dosa umat itu, maka umat itu mengalami kesusahan. Nah, Tuhan mau mereka mengalami damai, mengalami sukacita, karena Tuhan sesungguhnya mengasihi mereka. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak boleh terus berada di dalam kebodohan mereka. Kebodohannya apa? Kebodohan tidak mau dengar suara Tuhan. Kebodohannya apa? Kebodohan menyembah Allah-Allah lain. Kebodohannya apa? Kebodohannya mereka mau ya beribadah sesuka hati mereka, yaitu bukan kepada Tuhan yang benar. Ya, mereka meninggalkan jalan Tuhan. Mereka hidup dengan pola-pola yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, itulah kebodohan umat itu. Nah, apakah pada saat ini adakah orang percaya melakukan kebodohan seperti ini? Ya, kalau kita mau jujur, kita berkata pasti ada. Ada orang yang menjauh dari Tuhan, ada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ada orang-orang yang mau mencari kesenangan secara dunia, hidup secara dunia, dan sesungguhnya itu adalah kebodohan. Berarti tinggal tunggu waktu. Kalau hari-hari ini aman-aman saja dia dengan kelakuannya yang tidak sesuai dengan firman Allah, tinggal nunggu waktu saja. Mereka akan mengalami disiplin daripada Tuhan. Ya, jika mereka bertobat, mereka akan dipulihkan. Tetapi jika tidak bertobat, tidak mau mendengar suara Tuhan, maka kebinasaanlah yang terjadi. Malapetakalah yang terus melanda hidup mereka. Tetapi kalau bertobat, ya maka akan terjadi pemulihan, karena Allah mau umatnya, ya Allah mau kita supaya mengalami damai sejahtera. Ya, bukan kecelakaan, bukan malapetaka. Nah, dikatakan bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita adalah umat Tuhan, amin. Saudara dikasihi Tuhan, amin. Kita dikasihi Tuhan. Apa yang Tuhan mau perkatakan dalam hidup kita? Yaitu supaya kita mengalami damai daripada Dia. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan kebenaran, kita setia memuji, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia, ya tujuannya supaya kita mengalami damai. Tidak ada firman Allah yang membawa kita kepada jalan kehancuran, ke jurang maut. Tidak ada. Jadi kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan, kita ikutin terus firman itu. Bukankah firman itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita? Jadi kalau kita ikuti firman, ikuti suara Tuhan, ya Tuhan mau berkata kamu akan mengalami damai. Ya, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Jadi apa yang disampaikan oleh firman Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan kita mau taat, dengar suara Tuhan, itu untuk kebaikan kita, supaya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kira-kira begini Bapak Ibu. Ya, kita mengalami beban berat yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, sakit yang luar biasa. Nah, beban penyakit yang ada menekan kita, ya menindas kita, menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita, membuat kita gelisah, ketakutan, cemas.
khawatir hidup ini. Ya, tidak ada lagi keceriaan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan berkata, ya, bahwa beban pergumulan kita ini biasa saja. Ya, Tuhan izinkan itu biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan setia dan akan memberikan jalan keluar atas pergumulan kita. Dan terlebih kita masih punya kemampuan untuk menghadapi pergumulan itu. Karena pergumulan yang diizinkan Tuhan kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Nah, waktu kita dengar suara Tuhan, Tuhan bicara seperti itu, bukankah akhirnya kita ada damai? Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar atas persoalanku. Jadi ada damai. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita coba mikirkan yang lain, kita coba cari jalan keluar dengan cara kita yang sangat-sangat terbatas ini, ya kita kecewa, kehilangan damai. Mungkin kita menghadapi masalah tidak ada jalan keluar lagi. Secara manusia kita bilang, aduh tidak ada jalan keluar. Tapi kita tahu firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini kita, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Aku tahu pasti Engkau membuka jalan. Jadi ada kebahagiaan. Nah, dikatakan supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Dalam terjemahan lain dikatakan asal mereka jangan kembali kepada kebodohan. Jadi gini, Tuhan mau memberi damai kepada kita, mau memberikan sukacita kepada kita. Manakala kita bertobat, jangan lagi hidup dengan cara yang bodoh tadi. Cara bodoh di sini apa? Meninggalkan jalan Tuhan. Jadi kalau meninggalkan jalan Tuhan, tidak mau dengar firman, hidup dengan maunya sendiri, itu cara-cara yang bodoh. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu cara-cara yang bodoh, ya. Jadi tinggalkan cara itu, cara yang bodoh, tetapi cara yang benar adalah datang kepada Tuhan. Ikutlah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan berdiam diri kalau kita setia taat kepadanya? Bagaimana mungkin Allah kita membiarkan kita dalam kehancuran, ya, dalam malapetaka, dalam kengerian yang dahsyat, ya, kecelakaan, sakit penyakit, kemudian Tuhan berdiam saja padahal kita sebagai anak-anak Tuhan hidup sesuai dengan kebenarannya. Tidak mungkinlah. Tuhan tidak mungkin berdiam diri hanya jadi penonton, tidak. Ya, kita udah mengerti apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya segala sesuatu yang kita alami Dia tahu. Dan Dia juga tahu kapan akan menolong kita. Dia tidak akan tinggal diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut berkata, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, atau ada pada orang yang takut akan Dia. Jadi keselamatan kita sebagai orang-orang percaya tidak lenyap dari hidup kita, tidak terhilang, ya, tidak lepas, ya. Sebagai orang percaya, keselamatan adalah janji Tuhan bagi kita. Bagi orang-orang yang takut akan Dia, artinya begini, kita tidak hanya sebatas kata-kata saja berkata, aku takut akan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam perbuatan kita hari lepas hari, adakah kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita takut akan Allah. Jadi orang-orang yang membuktikan dalam perjalanan hidupnya bahwa dia memang takut akan Allah, nah orang ini akan mengalami keselamatan. Akan mengalami keselamatan. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ini sang pemazmur berkata, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita takut akan Allah, bagaimana mungkin negeri kita berantakan? Bagaimana mungkin negeri kita mengalami kengerian? Bagaimana mungkin negeri kita mengalami petaka? Kira-kira begitu. Jadi di dalam setiap negeri, negara, bangsa, manakala umat bangsa itu memuliakan Tuhan, ya, menyembah Tuhan, takut akan Allah ada pada bangsa itu, maka bangsa itu akan diberkati Tuhan. Amin.
Bangsa kita akan diberkati oleh Tuhan manakala bangsa kita takut akan Dia. Ya, umatnya menyembah, sujud menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, maka bangsa kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Setiap rumah tangga yang memuliakan Tuhan, setiap keluarga yang memuliakan Tuhan, yang sujud menyembah kepada Tuhan, yang takut akan Allah, yang hidup hari lepas hari, ya, datang kepada Tuhan, menunjukkan kehidupan yang takut akan Allah. Takut akan Allah artinya adalah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mengikuti perintah Tuhan. Ya, melakukan hal yang baik yang sesuai dengan firman Allah, takut akan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita diberkati, rumah tangga kita, keluarga kita diberkati, ya, bangsa dan negeri kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita setia, takut akan Tuhan, maka kita akan merasakan, menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang terus mengalir dalam hidup kita. Ya, dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Wow, luar biasa. Inilah yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manakala takut akan Allah ada pada kita, maka ada damai sejahtera. Jadi kita enggak sembarangan, ya, enggak mudah ya menghina orang lain, mencaci maki orang lain, menjatuhkan orang lain. Enggak. Kalau takut akan Allah, kita tidak lakukan itu. Bahkan ketika orang melakukan dosa pun, kita tidak memamerkan dosanya di muka umum, tetapi kita datang mendekatinya secara pribadi, kemudian melayaninya, mengingatkan dia akan dosa-dosanya, dan kemudian orang itu akan bertobat dan mengalami sukacita daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus buktikan kehidupan kita yang takut akan Allah. Jangan lagi kita hidup ya dengan cara-cara yang bodoh. Cara-cara yang bodoh itu apa? Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah adalah cara-cara yang bodoh. Ia akan hanya menghancurkan hidup kita, menghilangkan damai sejahtera daripada kita, yang hanya akan menyusahkan hidup kita. Cara-cara yang bodoh hanya akan mencelakakan. Tetapi kalau kita takut akan Allah, setia, datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Itulah cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar, cara hidup yang baik adalah cara hidup yang sesuai dengan firman Allah. Jadi kita ikutin firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kebenaran firman Tuhan. Ya, kiranya memberkati kita supaya kita hidup setia kepadanya. Jangan lakukan lagi hidup dengan cara-cara yang bodoh, tetapi kita bertobat, tinggalkan cara-cara yang bodoh, dan kita hidup sesuai dengan cara Tuhan. Maka kita akan mendengar suara Tuhan yang berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Jadi ada damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.